Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wulandari dari HTN 4B dengan NIM 106220042. Materi yang pertama, penegakan keadilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti suhada ilallahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqribin in yakun ghaniya aw fakira fallahu awla bima fala tattabi'u hawa an ta'dilu wa in tallu aw tu'rizu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nisa 103. Kandungan ayat, dalam memberikan kesaksian, janganlah kamu memihak kepada si kaya karena kekayaannya, dan janganlah pula kepada si miskin karena menaruh belas kasihan dan iba kepada si miskin karena kemiskinannya. Akan tetapi serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah yang mengurus perkara mereka berdua, lebih mengetahui tentang mereka berdua daripada kalian, dan lebih mengetahui apa saja yang mengandung kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka berdua. Baiklah, materi kedua, taat kepada ulil amri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kandungan ayat, orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wajib taat kepada ulil amri atau umara dan ulama, selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya. Yang ketiga, negeri ideal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainah ya'tiha rizquha ra'ada min kulli makani fakafarat ba'an'u millahi fa'azaqaha Allah libasa ju'i wa khafi bima kanu yasna'un walaqad ja'ahum rasulun minhum fakanabu fahazahumu ba'azabu wa hum zalimun. Artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepada melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 112-113. Kandungan ayat,
Tidak ada kezaliman yang lebih besar dari kezaliman kekafiran dan kedurhakaan kepada Allah SWT. Azab atau hukuman adalah sesuai dengan amal perbuatan. Ketika penduduk negeri tersebut tidak mensyukuri nikmat dan mengingkarinya, mereka pun diberi ganti dengan sebaliknya, yaitu nikmat itu dihapus dan diganti dengan bencana dan malapetaka. Mereka terjatuh ke dalam kondisi kelaparan yang sangat setelah bergelimang dalam kemakmuran, terjatuh ke dalam situasi ketakutan dan ketercekaman setelah berada dalam kondisi aman dan sentosa, serta terjatuh ke dalam situasi keringnya sumber-sumber penghidupan setelah berkecukupan. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.